Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 1 ayat 2 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai bab 2 ayat 1a. Pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu kelihatan seperti suasa bengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup dan tampaklah seperti manusia. Kalau mereka berjalan, kudengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada sesuatu yang menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku melihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu, sampai ke bawah aku melihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu kudengar suara Dia yang bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa,
Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemerdekaan sejati. Belakangan ini agak ramai pro kontra tentang kewajiban memberi perpuluhan kepada gereja atau pelayan gereja. Memang hal ini bukanlah isu dalam gereja kita, tapi perlu kita memberikan perhatian juga. Pada masa Yesus, setiap orang Yahudi dimanapun wajib membayar pajak kepada Bait Allah di Yerusalem. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, seorang pemungut pajak Bait Allah bertanya kepada Petrus, apakah guru mereka tidak membayar pajak tersebut? Petrus menjawab dengan tegas, "Ya, memang membayar." Tetapi setelah itu, Yesus memberikan suatu perumpamaan singkat yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya mereka tidak wajib membayar pajak semacam itu. Mereka adalah anak-anak Bapa di surga yang merdeka, yang bebas untuk memberi atau tidak memberi. Tapi Yesus tetap menyuruh murid-muridnya membayarnya untuk mereka dan untuk dirinya, agar tidak menimbulkan sandungan bagi banyak orang. Pesan apa yang Yesus hendak ajarkan di sini? Sebagai anak-anak Bapa di surga, kita harus menjadi orang-orang yang menjalankan tugas kewajiban kita dengan hati yang bebas. Bukanlah pertama-tama mempersoalkan apakah tugas atau kewajiban ini mengikat kita atau tidak, melainkan pada nilai yang lebih tinggi, yaitu kasih. Dalam menggunakan kebebasan, kita tetap perlu selalu mempertimbangkan hukum yang tertinggi, yaitu hukum kasih. Semangat kasih menggerakkan kita untuk mau bertindak demi kebaikan banyak orang, walau kita bebas untuk tidak bertindak karena bukan kewajiban kita.
Kasih juga seharusnya mencegah penggunaan hak kita kalau hal itu menimbulkan batu sandungan atau gangguan bagi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam kerajaan Allah yang Yesus wartakan kepada kita murid-muridnya, bukanlah soal pertanyaan apakah ini wajib atau tidak wajib, melainkan bagaimana saya dapat melayani orang lain dengan lebih baik, termasuk untuk mereka yang tidak mengasihi kita. Itulah kebebasan sejati anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.